dan prodi hukum keluarga Islam. Saya akan menjelaskan beberapa materi dari perkuliahan Tarik Tasyrik. Materi yang saya jelaskan di sini ada 3 materi dan beserta poin-poinnya. Judul yang pertama yaitu definisi syariat fikih dan permasalahannya, dengan poin-poin definisi tarik tasyrik dan definisi ilmu tarik tasyrik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, objek tarik tasyrik Islami. Yang ketiga, hukum samawi dan hukum konvensional. Yang keempat, prinsip-prinsip dasar perundang-undangan Islam. Yang kelima, dinamika hukum Islam, hukum sebelum Islam. Yang keenam, tasyrik pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi yang kedua, sumber penetapan hukum pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan poin-poinnya. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, penetapan hukum di Mekah. Yang ketiga, penetapan hukum di Madinah. Yang keempat, hubungan antara penetapan hukum fase Mekah dan Madinah dan ciri-ciri khasnya. Materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu gaya bahasa Al-Quran dalam merintah dan memberi pilihan serta metode dalam menjelaskan hukum, dengan poin-poin. 1. Metode Al-Quran dalam meminta untuk mengerjakan perbuatan. 2. Metode Al-Quran dalam meminta dan meninggalkan perbuatan tertentu. Yang ketiga, metode Al-Quran dalam memberi pilihan antara melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Yang keempat, metode Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Langsung saja saya akan memasuki materi yang pertama, yaitu definisi syariat dalam fikih dan permasalahannya. A. Definisi tarik tasyrik. Kata tarik berasal dari kata ta'arik dengan kata kerja atau fi'il arokah yang berarti menentukan waktu terjadinya sesuatu pada masa itu. Sedangkan tasyrik adalah bentuk mazhar dari kata kerja syar'a yang berarti membuat syariat. Sedangkan menurut terminologi fuqaha, kata syariat dipakai untuk menjelaskan tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah kepada hambanya melalui lisan seorang Rasul. Kata syariat dengan makna istilah mencakup semua syariat yang dibawa oleh semua Rasul. Dalam makna syariat, secara istilah inilah kata syar'i yang berarti membuat syariat diambil. Jika demikian, kata tasyrik Islami hanya terjadi pada waktu Rasulullah. Selanjutnya, yang B, definisi ilmu tarik tasyrik. Para ulama tidak hanya membahas sejarah ilmu tarik tasyrik pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan juga mengulas perkembangannya pada fase-fase berikutnya seperti zaman para fuqaha mujtahidin dengan segala warisan ilmu yang mereka tinggalkan pada setiap zaman. Jika begitu, tarik tasyrik adalah ilmu yang membahas tentang kondisi fikih Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya dengan menentukan fase-fase perkembangan sumber-sumber syariat dan hukumnya. Objek tarik tasyrik di sini ada 3, yaitu 1. Hukum-hukum teologis yang berhubungan terhadap tauhid kepada Allah, kerasulan, para malaikat, jin, hari kiamat yang dibahas lebih lengkap pada kitab tauhid dan ilmu kalam. Selanjutnya yang kedua,
kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan intuisi atau hati, seperti zuhud, waro, sabar, bijak, dermawan, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan amal atau perbuatan, seperti sholat, zakat, jual beli, sewa menyewa, meninggalkan riba, meninggalkan minuman keras, dan mencuri. Selanjutnya, hukum samawi dan hukum konvensional. Syariat dalam pengertian umum berarti kompilasi kaidah dan hukum yang mengatur urusan manusia, yang dengannya keadilan bisa ditegakkan dalam kehidupan mereka, dan dengannya hukum sosial bisa berjalan dengan baik. Syariat dengan makna seperti ini bisa berupa syariat samawi dan syariat konvensional. Jadi, syariat samawi adalah kompilasi perintah dan larangan yang mengatur kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat ini diturunkan Allah melalui tangan Rasul-Nya untuk umat. Adapun syariat wajabi atau hukum konvensional adalah kompilasi kaidah dan aturan yang lengkap berupa perintah dan larangan yang diterapkan oleh para pemimpin di dalam satu umat tertentu untuk mengatur hubungan antara sesama individu yang lain. Hukum samawi dan hukum konvensional ini juga memiliki perbedaan ya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar perundang-undangan Islam. Hukum perundang-undangan Islam sudah lengkap dan mengatur segala jenis hubungan dalam setiap aspek, bahkan lebih jauh dari itu. Juga mengatur segala jenis hubungan kemanusiaan sampai kepada hubungan dengan makhluk-makhluk lain, baik hewan, tumbuhan, dan benda mati. Selain itu, juga bersifat umum untuk semua orang tanpa ada perbedaan antara satu jenis dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar perundang-undangan Islam ini juga berpatokan seperti memperhatikan kemaslahatan orang banyak, mewujudkan keadilan sosial, dan tidak memberatkan dan sedikit beban. Oke, selanjutnya dinamika hukum sebelum Islam. Luasnya alam manusia dari ujung hukum dengan keberagaman yang ada sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, penuh dengan berbagai penyimpangan pemikiran dan penyakit sosial dan dekadensi moral. Dinamika hukum sebelum Islam seperti di luar semenanjung Arab, para raja dan imperator yang berdekatan dengan mereka hidup dalam sistem diktator, para penguasa yang menindas rakyat dengan berbagai cara dan penghinaan. Sedangkan di semenanjung Arab, mereka hidup dalam kesesatan yang nyata, fanatisme golongan dan kesukuan. Aturan ditegakkan dengan landasan yang rusak dan diatur oleh kaum elit, sehingga yang menjadi ukuran baik buruknya suatu adalah darah dan nasab. Kerusakan masyarakat ini tidak hanya sampai di situ. Mereka juga mengalami kerusakan akhlak dan penyimpangan syariat. Seperti orang Yahudi telah menyelewengkan ajaran Taurat, mengingkari sehingga hukum yang mempunyai kesamaan dengan syariat Islam, termasuk juga berita-berita yang menjelaskan kabar kebenarannya Muhammad SAW serta ciri-cirinya. Orang Yahudi juga larut dalam kecintaan
Lalu mereka menyebarkan sistem riba di setiap penjuru dunia, menebar makar dan fitnah kepada dua suku Aus dan Khazraj secara khusus. Penyimpangan juga merambah kepada syariat dan agama yang masih tersisa. Maka mereka memasukkan ajaran berhala, menyembah berhala dan patung, tidak meyakini adanya Tuhan yang satu, berharap pahala dan takut azabnya. Mereka juga tidak percaya dengan para nabi, kitab tidak diturunkan dari langit, tidak percaya hari kiamat, tidak diikat oleh agama apapun. Sehingga Allah pun mengutus seorang rasul yang bernama Muhammad SAW kepada seluruh manusia untuk menyatukan mereka dalam agama yang satu, yaitu Islam. Tidak lama setelah itu, orang-orang mulai masuk dan berteduh di bawah payung agama yang baru ini dalam jumlah yang sangat banyak. Sendirian atau berjamaah, laki-laki atau perempuan, orang tua dan pemuda, para pemimpin dan rakyat biasa, dan dunia pun menyaksikan satu aturan baru yang manusiawi, menebar rasa cinta dan kasih sayang, mengibarkan panji persamaan dan keadilan, sesuai dengan fakta ilmiah, akhlak, dan mudah untuk disaksikan, sehingga Islam menjadi sebuah keyakinan yang membaca di dalam dada dan pikiran mereka. Dan semua ini tidak akan pernah terjadi melainkan karena Islam adalah agama langit dan syariat dari Allah. Syariat Islam sejak pertama kali muncul sampai hari ini telah melewati beberapa tahapan. Perjalanan waktu dan dinamika problematika hidup telah memberi pengaruh yang besar dalam perjalanannya, baik dari aspek sumber aplikasi atau dari aspek penyebaran dan ekspansinya, atau dari aspek perkembangan fikih Islam dalam kejumudannya. Yang keenam, tasyrik pada masa Nabi SAW. Fase ini bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi SAW membawa wahyu berupa Al-Quran. Pada masa nanti, sumber perundang-undangan hukum Islam pada fase ini terhimpun dalam satu sumber, yaitu wahyu yang turun kepada Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu sendiri ada dua macam, yaitu pertama, Al-Quran Al-Karim, dan yang kedua, As-Sunnah An-Nabawiyah, yaitu Al-Quran Al-Karim adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW, dianggap ibadah membacanya menjadi penantang dalam surah terpendek darinya, diawali dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Sedangkan As-Sunnah An-Nabawiyah adalah setiap yang keluar dari Rasulullah SAW berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan selain dari Al-Quran. Yang keenam, tasyrik pada masa Nabi SAW. Fase ini bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi SAW membawa wahyu berupa Al-Quran. Tasyrik pada masa nanti, sumber perundang-undangan hukum Islam pada fase ini
Al-Quran Al-Karim adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dianggap ibadah membacanya menjadi penantang dalam surah terpendek darinya, diawali dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Sedangkan As-Sunnah An-Nabawiyah adalah setiap yang keluar dari Rasulullah SAW berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan selain dari Al-Quran. Materi yang kedua yaitu sumber penetapan hukum pada zaman Nabi SAW. Ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama yang menjadi pokok agama dan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan ilmu segala sesuatu dan menjelaskan hal-hal kebenaran dan kepastian serta hikmah, bukti, keunggulan, cahaya, penglihatan, dan orang yang mengetahuinya secara benar-benar berarti yang mengetahui keseluruhan syariat. Yang kedua yaitu sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ijtihad. Selanjutnya, penetapan hukum di Mekah. Pada periode ini, wahyu yang Allah turunkan memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia kepada 2 perkara. Yang pertama, mengkokohkan akidah yang benar dalam jiwa atas dasar iman kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Yang kedua, memperbaiki akhlak agar manusia memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan dari sifat-sifat tercela. Selanjutnya yang yaitu penetapan hukum di Madinah. Penetapan hukum di Madinah menitik beratkan pada aspek hukum-hukum praktikal dan dakwah Islamiyah dan juga hukum yang berkaitan dengan hati, meskipun ada satu perintah ibadah amaliyah yang diturunkan setahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Selain itu, semuanya diturunkan pada fase ini. Selanjutnya, yang keempat, D. Hubungan antara penetapan hukum fase Mekah dan Madinah dan ciri-ciri khasnya atau karakteristik. Penetapan hukum di Madinah. 1. Tidak menjelaskan secara rinci tentang aspek hukum, tetapi fokus kepada tujuan. 2. Menegakkan dalil-dalil keberadaan Allah. 3. Peringatan tentang azab Allah dan sifat-sifat dari kiamat. 4. Seruan untuk berakhlak mulia. 5. Berkenaan dengan umat terdahulu. Pada masa ini, di Madinah, hukum dibutuhkan untuk hubungan antara mereka dan hubungan mereka dengan umat lainnya, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Syariat hukum mengatur segala keperluan mereka, baik yang berhubungan pribadi maupun yang berhubungan dengan masyarakat, seperti masalah muamalah, jihad, jinayah, kewarisan, perkawinan, dan masalah lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri manusia menyeru kepada tauhid dan manusia beribadah hanya untuk Allah setelah kematian dan pembalasan dengan ayat-ayat qauliyah membantah orang-orang musyrik. Yang kedua, menetapkan prinsip-prinsip hukum masyarakat dan norma yang menopang berdirinya masyarakat. Yang ketiga, menyebutkan kisah para nabi terdahulu sebagai peringatan bagi mereka. Yang keempat, ayat yang pendek disertai lafal-lafal yang kuat dan ungkapan yang singkat.
kelompok tertentu. Yang kelima, wasiat untuk mengerjakan suatu amalan. Yang keenam, mengantar perbuatan yang diminta kepada tuntutan dari perbuatan tersebut. Yang ketujuh, Allah memerintah untuk mengerjakan suatu amalan dengan bentuk perintah. 8. Al-Quran mengungkap kewajiban amalan tertentu. 9. Al-Quran mengungkap kewajiban amalan sebagai jawaban untuk syarat tertentu pada bagian depan. 10. Al-Quran menyifati amalan tertentu dengan kebaikan. 11. Al-Quran menyebutkan amalan tertentu dengan menjanjikan pahala atasnya. 12. Al-Quran menerangkan bahwa amalan tertentu merupakan kebaikan atau pengantar menuju kebaikan. 8. Kecintaan Nomor 13. Kecintaan Allah pada suatu perbuatan. Selanjutnya yang B yaitu metode Al-Quran dalam meminta meninggalkan perbuatan tertentu. 1. Kalimat larangan yang jelas. 2. Menunjukkan keharaman sesuatu. 3. Menunjukkan ketidakhalalan sesuatu. 4. Meniadakan kebaikan pada perbuatan tertentu. Meniadakan terjadinya perbuatan. 6. Menyebutkan perbuatan disertai akibat darinya yang berupa dosa. 7. Menyebutkan perbuatan beserta siksaannya. 8. Menyebutkan perbuatan beserta hukumnya dan lain-lain. Selanjutnya yang C, metode Al-Quran dalam memberikan pilihan antara melakukan perbuatan atau meninggalkannya. 1. Lafal halal yang disandarkan atau dikaitkan pada kata kerja. 2. Meniadakan dosa dari perbuatan tertentu. 3. Meniadakan larangan atas suatu perbuatan. Dan yang terakhir dengan pembahasan metode Al-Quran dalam menjelaskan hukum. 1. Ada sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum turun dengan format paten sehingga tidak ada kesempatan di dalamnya untuk berijtihad seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Selanjutnya 2. Dengan menyebutkan perintah dan larangan disertai pesan moral yang dapat menciptakan kewibawaan dengan rasa selalu diawali pada diri setiap hamba. Yang ketiga, hukum-hukum di dalam Al-Quran ditulis berulang-ulang di berbagai tempat. Mayoritas hukum dalam Al-Quran turun secara global, yaitu memberikan isyarat tertentu, tujuan-tujuan penetapan syariat dan prinsip-prinsip agama yang komprehensif, sehingga menyediakan peluang bagi para mujtahid untuk memahami dan menyimpulkan di bawah naungan prinsip dan tujuan tersebut. Walaupun begitu, para ulama dan peneliti tidak pernah memiliki kesepakatan tentang jumlah ayat-ayat
warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.